Oke, Kak Razi, Kak Razi. Iya, Kak. Oke, Kak Razi ya. Oke, Kak Razi ini tadi teknik komputer. Komputer di Undip. Undip ya. Itu jalur masuknya jalur apa, Kak? Jalur mandiri. Jalur mandiri. Jadi yang Hmm. di flyer itu jalur apa tuh? Jalur SBM, Kak, itu. Oh, jadi kamu tuh keterima di Mandiri dan SBM juga. Di universitas. Iya, Kak. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Dua-duanya bagus lagi ya. Kenapa milihnya Undip? Kenapa enggak Nah, UPN? Kenapa Razi? Boleh tahu nggak? eh, kenapa milih Undip? Pertama mungkin jurusan juga, Kak. Heeh. Antara teknik mesin dan teknik komputer, saya lebih minat ke teknik komputer. Nah, Hmm. yang kedua itu, kan kalau misalnya di UPN itu, yang fakultas teknik ada di Depok. Sedangkan kalau Undip itu kan di Semarang. Jadi otomatis sama-sama ngekos. Tapi biaya hidup di Undip kan insya Allah mudah-mudahan lebih murah. Karena Oh, ada saudara juga di sana. oh. Gitu. Ada Jadi tante. eh Semarang ya, Semarang ya. Iya, Semarang. Oke, ya dengar-dengar sih memang Jawa Tengah itu terkenal makanannya murah-murah. Wah, ya. Ya, tapi biasanya untuk anak mahasiswa memang harus murah ya, karena untuk mahasiswa. Iya, benar, Kalau Kak. nggak di demo, nggak ya saya. Eh, oke, luar biasa ya. Kenapa tadi pilihnya komputer, sukanya komputer? Oke. Terus kenapa waktu SBM milihnya teknik mesin? Kenapa? Kenapa Raji? Eh, jadi gini, Kak. SBM, Hmm. sebenarnya yang jurusan saya minatin itu teknik sipil. Mulai dari kelas 10 SMA itu saya pilihannya itu teknik sipil. Oh gitu. Terus. Mm-mm. Nah, cuman di SBM tahun 2020 kemarin, akhirnya saya milih teknik sipil di Universitas Jenderal Sudirman. Ya. Nah, yang pilihan kedua itu untuk jaga-jaga yang sekiranya saya bisa masuk, Hmm. insya Allah saya milih di teknik mesin UPN. Oh. Gitu, Kak. Di Berdasarkan SBM dari jadi tryout-tryout pilihnya teknik NF. sipil unsut Teknik sipil unsut sama pertama. teknik mesin sini Teknik mesin UPN. UPN. Oke. Terus kok nggak milih komputer? Kenapa? Masih lebih tinggi kan nilainya daripada teknik mesin. Oh gitu. Maksudnya itu teknik Teknik. komputer lebih tinggi gitu Iya, Kak. Kalau waktu nilainya. SBM-nya. Oh. Makanya saya cari yang lebih bawah daripada teknik komputer di UPN. Oh, paham ya. Jadi itu adalah salah satu strategi ya adik-adik semua ya. Di sini mungkin beberapa sudah ada yang tahu bahwa setiap jurusan itu punya nilainya masing-masing ya. Waktu itu Razi tahu dari mana itu bahwa teknik komputer Undip itu nilainya lebih tinggi daripada teknik mesin UPN itu tahu dari mana nilainya itu? Waktu itu sih pernah ada sharing gitu di BIP kelas NF ya, Kak. Ya. Yang ngasih tahu rata-rata nilai NF. Hmm. Itu di situ ada tulisan tuh Hmm. skor-skor UTBK yang tahun 2019, yang tahun sebelumnya. Nah, itu saya lihat dari situ, Kak. Oke, jadi secara statistik ya memang NF Iya. itu memiliki apa namanya eh, nilai-nilai, range nilai-nilai setiap jurusan gitu ya. Oke. Tadi lupa nanya lagi sama si Gaza. Sekarang ke Kak Razi aja nih. Masih ingat gak nilainya berapa Kak Razi? Nilai tahun Skor-skornya berapa tuh, Kak? di SBM waktu itu bisa keterima di Teknik Mesin UPN Veteran. Teknik mesin UPN itu waktu itu saya kalau dirata-ratain, Iya. kalau nggak salah 570-an deh. 570-an kalau nggak 570 salah. ya. Ya, 570. Dari kalau nggak salah 5 subtes ya. 5 cuman dijadiin 4, Kak. Pas Oh, keluar jadi nilainya. 4 ya. Bahasa Inggrisnya Mm-mm. dicampur ya. Bahasa Inggris dijadiin itu pemahaman umum. Oke. Oke. Jadi cuma ada 4. 570-an ya rata-ratanya ya. Iya, Kak. Oke. eh Kemudian tadi pertanyaan yang sama ya, ada yang kakak lontarkan ke Gaza tadi ya, yaitu selain kuliah, wah ini kita mundur dikit nih, kesibukannya apa lagi nih, Razi? Sekarang ini berarti, Kak. Ya, Kalau saya nggak ada sih, Kak. Masih fokus ke kuliah fokus dulu. Soalnya untuk kuliah kuliah juga aja baru ya. mulai. Iya, Kak. Oke, untuk kuliah saja dulu. Oke, dulu SMA-nya berarti IPA ya? SMA IPA. SMA IPA ya, oke. Dari kelas 10 tadi udah ada pikiran ya, pengennya teknik sipil ya?
Iya Kak, Ah, dari kelas 10 udah ada pikiran buat masuk ke teknik sipil. teknik sipil. Terus tadi mandirinya coba Undip. Mandiri Undip. Oke, selain Undip nyoba yang lain nggak? Nyoba SIMAK sama UGM sih, UM UGM paling. Betul. Betul. Cuman tahun Oke, ini kan jadi pakai nilai UTBK. sama apa? Tahun ini kan UGM cuman nggak ngadain utul, cuman pakai nilai UTBK sama nilai raport. Oke, kan nilai UTBK. Jadi ada 3 mandiri yang kamu coba ya, 3 kampus, yaitu UGM, UI, dan Undip. Iya Kak. Oke. Undip itu pakai skor ya? Pakai nilai UTBK ya? Pakai nilai raport Kak. Oh, pakai nilai raport ya? Oh, pakai nilai Mm-mm. raport. Luar biasa nih. Berarti nilai raportnya bagus ya? Berapa nilai raportnya, Kak? Hah? Rata-ratanya? Biasa Kak, rata-rata 86. 86-an ya? 86. Wow, Mm-mm, 86 86-an. teknik komputer Undip. Ya, wah luar biasa nih. Ya. Iya Kak. Eh, Oke, kemudian pertanyaannya juga sama dengan Kak Gaza tadi. Eh, Kok bisa gap year? Nah, itu ya. Dulu kelas Mm-mm. 12 itu apa yang terjadi gitu ya saat itu? Nyoba apa nggak Jadi nyoba atau jangan-jangan udah kuliah cuman mau coba lagi atau bagaimana Kak Razi? Kenapa bisa gap year nih? Boleh cerita? eh, diceritain dari awal aja kali Kak ya. Ya, Dari boleh. tahap pertama. Iya. Silakan. Jadi waktu kelas 12 itu alhamdulillah dapat kuota SNMPTN. Iya. Di situ saya milih teknik sipil Undip sama teknik komputer Undip, tapi masih Mm, belum lolos. Ya. Nah, setelah itu saya berharap di SBMPTN. Mm-mm. Di SBMPTN itu juga saya memilih teknik komputer Undip sama teknik mesin UPN, Mm-mm. tapi masih belum lolos lagi. Ya. Nah, terakhir itu harapan di STAN, SPMB STAN. Heeh. Masih belum lolos lagi, Kak. Oke. Terus juga kan saya mikir kalau misalnya masuk swasta, biaya mahal. Iya. Akhirnya coba cari informasi tentang gap year. Iya. Setelah dapat informasi, akhirnya saya memutuskan untuk gap year. Mm-mm. Di situ saya baru mulai ada keinginan, pokoknya tahun depan harus bisa masuk PTN. Sama kayak Gaza tadi. Mm-mm. Ya. Saya harus bisa nyusul teman-teman saya di tahun depan gitu. Oke. Nah, Oke. udah di Jadi situlah. alhamdulillah bisa nyusul ya. Alhamdulillah, Wow, Kak. teknik komputer Undip nih. Wah, mantap juga nih ya. Di Undip ospeknya udah selesai apa masih? Kemarin kan baru, sebenarnya bukan ospek sih, baru pengenalan kampus aja sih, Kak. Insya Oh, Allah pengenalan katanya, kampus. insya Allah ospek nanti Januari. Oh, ada Kalau lagi. misalnya kondisi Januari. memungkinkan. Iya, kalau misalnya memungkinkan, offline. Di Oh, undipnya langsung. Januari tahun depan ya. Iya, Kak, tahun depan. Oh, oke. Iya, iya, iya. Offline. Wah, mudah-mudahan ya biar cepat berlalu nih ya Amin. pandemi ini ya. Amin ya. Oke, sama nih pertanyaannya. Ada penyesalan nggak waktu itu? Kok gap year nih jadinya gitu? Penyesalan di awal ada sih. Ada ya. Terus Ada, bisa Kak. move on tuh gimana itu? Bisa Ya, udahlah gitu. lama-lama seiring berjalannya waktu, ya udahlah ikhlasin. Insya Allah dapat yang lebih baik nanti di tahun depan. Hmm. Karena rezeki yang terbaik untuk kita belum tentu yang terbaik untuk yang di atas kan. Ya, Ya udah mantap. coba jalanin, ikhtiar, tawakal. Hmm. Insya Allah dapat tahun depan. Oke. Ada perubahan nggak di dalam diri Razi itu waktu nggak keterima ketiga-tiganya tuh jalur SNM, SBM, Mandiri nggak keterima semuanya? Itu ada ini gak sih perubahan dalam diri Razi yang sebelumnya seperti apa jadi seperti apa gitu? Biasanya Ada, Kak. kalau ada momen perubahan kayak wah nggak keterima atau bukan momen-momen buruk aja kayak misalkan momen baik juga kayak ulang tahun, kayak tahun baru biasanya kan orang ada resolusi ya, ada semangat berubah gitu. Itu ada gak sih perubahan-perubahannya Razi dari yang sebelumnya? Ada, Kak. Ada banget. Waktu SMA tuh saya mungkin kalau dibilang belajar, ya belajar biasa aja. Tapi setelah
ketolak di SBMPTN di semua jalur masuk tahun 2019, saya mulai ada semangat buat belajar lagi, Kak. Lebih semangat daripada tahun sebelumnya. Kayak mau ngejar banget gitu, Kak. Kayak pengen ngejar banget ya. Nah, sekarang iya, Kak. Gimana tuh cara ngejarnya, gaya belajarnya kayak gimana itu Kak Razi waktu itu ya, sehingga bisa benar-benar ngejar ini ya. Gimana gaya belajarnya saya itu Kak Razi? Kalau gaya belajar, karena saya gap year ini justru malah itu hikmahnya, Kak. Saya lebih mengenal gaya belajar saya yang nyaman untuk saya. Jadi saya mencoba berbagai cara gaya belajar. Yang pertama itu saya nyoba nyatet, masih belum nyaman. Terus nyoba baca-baca doang, gampang lupa. Akhirnya saya nyoba untuk latihan-latihan soal terus, Kak. Latihan soal, latihan di TO, gitu, Kak. Oke. Jadi dengan latihan-latihan soal yang dari soal-soal NF ya? Iya, dari NF, dari macam-macam juga ya? bimbel online, dari tryout-tryout lain online, dari semua sumber. Nah ini tips juga nih ya buat adik-adik semua yang lagi mendengar ini. Jadi kakak sebagai guru BIP itu fair juga nih kalau buat siswa-siswa NF. Kalau misalkan di luar sana ada tryout online, berbayar atau tidak, itu diikutin aja ya. Karena seperti Kak Razi nih, jadi semakin banyak ikut tryout, itu semakin banyak variasi soal yang kamu punya gitu ya. Tapi ingat ya, ketika ikut tryout itu, dilihat hasil tryoutnya itu nanti memberikan skor apa enggak, ya, memberikan hasil rekomendasi apa enggak. Baiknya sih tryout yang diikuti itu ujung-ujungnya memberikan skor, setidaknya skor lah minimal ya. Walaupun nggak ngasih prediksi hasil gitu, prediksi kelulusan, tapi ngasih skor. Misalkan tadi 500 rata-ratanya atau 600 rata-ratanya ya, karena kalau cuma ikut tryout doang ngapain ya kalau nggak ada skornya. Bener ya Kak Razi ya? Iya benar, Kak. Oke, sekarang ini ada pertanyaan ya dari pemirsa. Mau menyontek semangat kakak-kakaknya. Wah, boleh banget ya. Ini mudah-mudahan semangat-semangat dari kakak-kakak yang ada di sini tertular ya buat kamu semua nih ya. Kemudian pertanyaannya saya pilih dulu ya. Oke, ini berkaitan dengan pandemi nih, pandemi ya. Bagaimana cara menambah semangat belajar, apalagi dengan keadaan sekarang, di mana harus belajar mandiri. Nah, jadi dengan adanya belajar online ini kan berarti belajarnya mandiri ya, lebih banyak mandirinya daripada tatap mukanya. Dan memang saat itu NF untuk konsultasi memang lebih banyak secara online ya, walaupun ada beberapa tatap muka dengan protokol kesehatan. Nah ini kalau tips dari Kak Razi gimana nih di masa pandemi ini ya, ibaratnya banyak banget kaum rebahan gitu ya, di rumah-rumah pengennya rebahan gitu kan, males ya kan belajar, apalagi nggak bisa tatap muka gitu ya. Itu ada tipsnya nggak Kak Razi dulu? Walaupun nggak tatap muka, tapi bisa tetap semangat belajar gitu. Paling kita cari teman seperjuangan aja sih, Kak. Kita belajar bareng-bareng, nyelesain soal bareng-bareng, bahas materi bareng-bareng. Jadi seenggaknya kita nggak belajar sendiri, bisa melalui video call atau free call gitu sih, Kak, paling. Oke. Oh, jadi cari geng ambis ya? Geng ambis bareng ya? Iya, cari geng ambis gitu. Iya, geng ambis masuk bareng ya. Ini mesti ambis ya. Nah, jadi masuk PTN itu harus ambis gitu ya. Wah, mesti semangat maksudnya ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan tapi sudah dijawab tadi sama Kak Razi. Apakah gap year pilihan yang tepat saat tidak diterima jalur SBMPTN dan mana yang lebih baik memilih PTS atau gap year? Nah, itu tadi jawabannya kalau Kak Razi sih bilangnya gap year ya. Daripada PTS ya. Gap year, Kak. Ya, karena tadi apa Kak Razi alasannya kenapa milih gap year daripada PTS? Yang pertama itu kalau PTS itu kan biaya mahal. Iya. Sedangkan kalau gap year itu kan kita juga mempunyai banyak waktu untuk bisa mengulang lagi materi yang sudah dipelajari di SMA. Gitu, Kak.
tinggal lebih siap untuk ujian UTBK di tahun berikutnya. Oke. Jadi lebih memilih gap year tanpa apa-apa Tanpa, ya, maksudnya tanpa ada sambil kuliah, ya kan? Supaya tadi ya bisa fokus untuk belajar sehingga tahun depan bisa dapat.